Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saudaraku seiman dimanapun berada, kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam bulan suci Ramadan. Manusia di dalam melihat Ramadan itu mempunyai dua sisi pandang. Ada yang melihat Ramadan itu secara lahiriah, maka dia tentu menganggap Ramadan itu biasa saja. Namun ada orang yang melihat Ramadan dengan mata batin. Nah, melihat Ramadan dengan hati, maka disinilah kita akan menemukan jawaban yang sangat membuat kita itu meyakini bahwa Ramadan ini luar biasa. Pendengar dimanapun berada, ini barangkali jawaban ya. Kalau kita melihat mengapa Ramadan itu awalnya masjid-masjid ramai orang beribadah. Kemudian perlahan-perlahan hari-hari ke hari, seiring dengan bertambahnya hari-hari Ramadan, itu jamaah berkurang ya. Shopnya itu makin maju itu menunjukkan jamaahnya sudah mulai berkurang seiring dengan bertambahnya hari Ramadan. Kalau pada awal ya, itu masjid-masjid tidak tertampung sampai membeludak keluar ya. Bahkan ada pengurus masjid yang menyiapkan teratak ya, untuk tambahan. Namun miris pemandangan selanjutnya, masjid kembali lengang ya, terutama di pertengahan sampai hingga di penghujung Ramadan. Nah, padahal kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah, justru sebenarnya puncak dari Ramadan itu berada di tengah dan pada akhirnya. Nah, kita mendapat jawaban bahwa ternyata sebagian besar kita masih melihat Ramadan ini biasa saja. Kalaulah kita melihat Ramadan ini luar biasa, tentu sebaliknya yang akan kita saksikan, orang akan semakin intens dalam ibadah ya, seiring dengan bertambahnya hari-hari Ramadan. Saudaraku seiman dimanapun berada, memang sudah fitrah manusia ya, ketika dia melihat sesuatu biasa saja, dia cuek ya, tidak serius, tidak ada perhatian. Contoh misalnya hari atau tanggal ya. Hari atau tanggal kan biasa saja, tapi ada bagi kita itu ada hari yang kita itu istimewakan. Ya, misalnya hari kelahiran ya. Tanggalnya sangat kita istimewakan sehingga kita jaga itu, atau hari pernikahan ya. Nah, jadi demikian juga tempat ya. Kita lewat tempat di mana saja biasa, tempat itu sering kita lewati sehingga kita cuek. Tapi ada tempat yang orang kadang-kadang dia berhenti ketika lewat tempat itu. Dia tertawa sendiri misalnya, atau bahkan ada yang menangis ketika melewati suatu tempat. Karena tempat itu sangat istimewa ya bagi dia. Jadi bukan sesuatu yang biasa saja. Nah, demikianlah kiranya kita melihat Ramadan. Kalau kita melihat Ramadan itu biasa saja, maka tidak ada bedanya Ramadan itu dengan hari-hari dan bulan lain. Sama dia dengan bulan Safar, bulan Zulhijjah ya. Matahari juga terbit di timur, tenggelam di barat ya. Cuaca juga kadang-kadang ada hujan, ada kemarau. Nah, ini orang yang melihat Ramadan itu biasa saja. Dan ini menjadikan potensi kejenuhan, bosan ya orang dengan ibadah Ramadan. Dan inilah yang kita saksikan banyak dari masyarakat kita. Ketika orang melihat Ramadan itu bukan dengan iman tadi ya, bukan dengan hati, bukan dengan batin, tetapi hanya sekedar mata lahiriah, melihat secara jasmaniah semata, maka tidak mustahil mereka menganggap Ramadan itu tradisi tahunan yang setiap tahun akan datang silih berganti ya. Sehingga kalau nggak bisa ibadah tahun ini ya tahun depan kan masih ada lagi. Nah, mindset ini yang tertanam di dalam benak kebanyakan kita.
Betul bahwa Ramadan itu setiap tahun akan datang, ya, sharing dengan perjalanan waktu. Tapi ingat sekali lagi bahwa Ramadan datang setiap tahun, tapi kita belum tentu, ya, belum tentu kita bisa ketemu Ramadan. Ada saatnya nanti ketika Ramadan itu datang, kita sudah tidak ada lagi. Ya, kita sudah berpulang ke rahmatullah. Al-Quran itu menceritakan bagaimana orang-orang yang di dalam kubur, ya, begitu mereka ingin kembali ke dunia, ya, karena menyesal. Nah, kita karena belum meninggal, belum menyesal, tapi nanti setelah meninggal kita akan menyesal. Dan ketika kita minta pulang lagi ke dunia, Allah bilang no way, nggak ada jalan. Soalnya kita lihat, ya, bagaimana di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, rabbirji'un, ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia. Jadi itu seruan orang di dalam kubur nanti. Kembalikan aku ke dunia. Apa? Untuk apa? La'alli a'malu solihan fima taraktu. Agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Jadi tujuannya minta kepada Allah dikembalikan ke dunia supaya bisa berbuat kebaikan yang tidak sempat dikerjakan. Kalla. Nah, Allah menjawab, oh, tidak ada lagi. Sekali-kali tidak. No way, ya. Tidak ada lagi jalan pulang. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah menegaskan sesungguhnya itu adalah dalil yang diucapkan saja. Itu alasan-alasan kalian saja. Kalaupun dikembalikan tidak akan juga baik kembali. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Mereka sudah tertutup, ya, oleh barzah tadi. Al-Quran juga menggambarkan nanti di dalam kubur itu ada yang minta dihidupkan lagi supaya bisa bersedekah, ya, supaya bisa bersedekah. Mungkin hartanya dulu terlalu banyak dia kumpulkan, ya, pas kematian tiba, dia menyesal tidak sempat bersedekah. Ini digambarkan dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu dia berkata sambil menyesal, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, sekiranya engkau berkenan menunda kematian, tunda sedikit waktu lagi. Jadi jangan dicabut ajal saya ini. Untuk apa? Ya. Fa asaddaqa, maka aku akan dapat bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ini adalah lantunan daripada orang-orang yang menyesal di dalam kubur. Hidupkan lagi supaya saya bisa apa? Bersedekah. Sedekah ternyata yang dirindukan oleh orang yang mati. Apa jawab Allah? Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya itu telah datang. Jadi tidak ada penundaan. Wallahu khairum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Saudaraku seiman, semua harta kita, pengaruh, koneksi kita untuk menunda kematian tidak ada manfaatnya. Di dunia mungkin kita berkuasa, punya harta, jabatan, dan segalanya. Tapi itu semua tidak ada arti di hadapan Allah.
Karena hakikatnya sebenarnya semua yang mau kita banggakan, menyogok malaikat tadi itu tidak ada apa-apanya. Karena itu semua punya Allah. Dan ini yang sering kita lupa. Mudah-mudahan saudaraku seiman, ya, penyesalan orang-orang setelah kematian yang di dalam kubur ini menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita rubah cara kita melihat Ramadan, memaknai Ramadan. Ya, dia bukan bulan biasa, tetapi dia adalah bulan luar biasa. Maka dari sini kita akan menemukan kedahsyatan Ramadan. Detik, menit, jam, dan hari-hari Ramadan tentu tidak akan pernah kita sia-siakan. Tidak akan berlalu begitu saja. Karena kita tahu bahwa Ramadan ini luar biasa. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di dalam menggapai dan meraih derajat ketakwaan di dalam bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.